Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bab 1, konsep teologi Islam. Konsep artinya adalah rancangan atau gambaran, sedangkan teologi artinya ilmu ketuhanan. Islam adalah artinya agama Islam. Konsep teologi Islam artinya adalah bangunan konsep atau gambaran ilmu ketuhanan menurut Islam. Pertama, sejarah penyebutan nama Allah. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Ikhlas, nama Tuhan yang hak, nama Tuhan yang benar dan harus disembah oleh manusia itu dikenal dengan sebutan Allah, Zat yang Maha Esa, tunggal tak terbagi. Artinya Esa adalah tunggal tak terbagi. Berbeda dengan tunggal yang masih terbagi, yang masih bisa terbagi, seperti angka 1 itu masih bisa dibagi. Allah itu zat yang Maha Esa, tunggal tak terbagi, satu-satunya zat yang dituju untuk memohon segala sesuatu. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara atau menyamai Allah. Menurut keyakinan di dalam Islam, sebutan kata Allah ini dalam bahasa Indonesia tulisannya seperti ini dalam bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Sebutan nama Allah hanya boleh dipakai atau digunakan untuk menunjuk zat yang Maha Esa, yaitu Allah, pencipta alam. Dan selain Allah tidak boleh diberi nama Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu perempuan tersebut memberi nama untuk anaknya itu dengan nama Allah. Jadi anaknya diberi nama Allah. Tiba-tiba petir menyambar dan membakar tubuh anak tersebut. Keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 10, karyanya As-Sayyid Al-Bakri Muhammad Syata Ad-Dimyati. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah SWT menyebutkan dirinya dengan kata Rabbi, yang merupakan salah satu sifatnya, dengan arti pemilik segala sesuatu. Maliku kulli syai'in, artinya Rabbi, Maliku kulli syai'in. Keterangan di dalam Kamus Lisanul Arabi volume 1 halaman 399, entry Robaba. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Ar-Rabb diterjemahkan dengan kata Tuhan, sebagaimana di dalam KBBI halaman 1917, entry R. Masih terkait penyebutan nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Karen Armstrong, seorang peneliti agama-agama besar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani. Beliau seorang mantan biarawati yang memutuskan untuk keluar dari kebiaraannya, untuk tidak menjadi biarawati. Menulis di dalam bukunya The History of God, menegaskan bahwa diperkirakan abad ke-8 sebelum Masehi
dua penulis biblikal yang paling awal mencatat penyebutan nama Tuhan dengan kata Yahweh, dengan sebutan kata Yahweh dan Elohim. Yang menyebut nama Tuhan dengan Yahweh, penulisnya dikenal, penulis biblikal ini dikenal dengan inisial G. Sedangkan yang menyebut nama Tuhan dengan Elohim, penulisnya berinisial E. Penyebutan nama Tuhan itu berdasarkan, atau penyebutan nama Tuhan dengan sebutan Yahweh dan Elohim itu berdasarkan pada pembagian wilayah teritorial Israel, di mana pada abad 8 sebelum Masehi Kan'an dibagi menjadi dua wilayah kerajaan terpisah. J menulis di kerajaan Israel sebelah selatan, sedangkan E menulis biblikal atau menulis people di kerajaan wilayah Israel sebelah utara. Ini gambaran dari Kan'an pada zaman perjanjian lama. Dua nama Tuhan tersebut, dua nama, sangat dimungkinkan dia adalah Tuhan yang disebut Abraham, Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan sebutan El, Tuhan tertinggi Kan'an. Di tempat lain disebut, atau dia Tuhan disebut dengan El Elyon, Tuhan Maha Tinggi. Ini mirip sekali dengan nama Allah dalam bahasa Arab Al-Aliyu dalam Asmaul Husna, yang juga berarti zat yang maha tinggi. Dan nama Tuhan El, yaitu nama Tuhan yang disebut dengan El oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, banyak terekam pada tradisi pemberian nama-nama berbahasa Ibrani seperti Israel. Israel yang berarti hamba Allah. Isra artinya hamba, El artinya Allah, hamba Allah. Ismail, Samuel, dan lain-lain. Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Jika menurut sejarah di atas, Nabi Ibrahim menyebut El sebagai nama Tuhan dengan maksud Sang Pencipta dan Maha Tinggi. Dapat dilihat juga pada Old Testament atau Taurat dalam bahasa Inggris versi King James menyebutkan kata Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat, kata-kata Allah diterjemahkan sebagai Tuhan pencipta alam dengan terjemah God. In the beginning God created the heaven and the earth. Kejadian 1:21. Yang dimaksud God dalam Taurat bahasa Indonesia adalah Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia God ini Allah. Kalau dilihat Taurat dalam bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas di dalam kitab Taurat menyebut nama Allah sebagai pencipta langit dan bumi, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Bagian 1 ayat 1. Sungguh pun kata Allah diterjemah dengan kata God atau the God misalnya. Namun jika yang dimaksud itu adalah Tuhan pencipta alam, maka berarti ada kesamaan dalam penyebutan nama Tuhan antara versi Islam dan non-Islam, versi Quran dan versi Taurat. Hanya saja implementasi keyakinan Islam dan non-Islam tidak sama. Sekarang kita mengelana ke dunia filsafat. Kata God
dalam kamus filsafat dimaknai sebagai berikut. God in metaphysical thinking, a name for the highest. Dagobert, The Runners, Dictionary of Philosophy, entry G, cetakan tahun 1942. God yang berarti Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam pemikiran metafisis berarti nama untuk zat yang maha tinggi. Dari pendekatan filsafati ini ada sedikit titik terang bahwa God yang berarti Tuhan itu adalah Allah yang memang maha tinggi. Sebagaimana dikenal di dalam Islam, Allah itu maha tinggi. Kesimpulan sementara, Allah itu pasti nama Tuhan. Allah itu pasti sudah nama Tuhan. Tetapi kata Tuhan itu belum tentu atau belum pasti Allah. Atau Allah itu God, tetapi God itu belum tentu Allah. Karena banyak dalam dunia nyata sesuatu yang selain Allah dituhankan. Ada yang menuhankan manusia, misalnya menuhankan Nabi Isa, menganggap Isa sebagai anak Tuhan, berarti telah menuhankan Nabi Isa. Maka kata Tuhan itu belum tentu Allah. Tapi kalau sudah Allah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Selain Allah bukanlah Tuhan. Mengacu pada The Noble Quran, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris oleh Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali dan Dr. Muhammad Muhsin Khan, terbitan Darussalam Riyadh, Saudi Arabia. Beliau tidak menerjemahkan kata Allah dengan God atau dengan kata yang lain, karena lafal Allah sudah menjadi nama Tuhan yang Maha Esa yang diyakini umat Islam. Artinya kata-kata Allah sudah tidak mempunyai terjemah karena sudah menjadi nama untuk zat yang Maha Esa. Baru ketika Al-Quran menyebut kata ilah, ya, kata ilah berarti Tuhan dalam bahasa Indonesia, diterjemah dengan kata God. Sedangkan kata Arab yang bermakna maliku kulli syai'in, pemilik segala sesuatu, yang diambil dari sifatnya Allah, diterjemahkan dengan kata the Lord. Jadi kalau dalam terjemah Quran versi terjemah Dr. Muhammad Taqiyuddin dan Muhammad Muhsin Khan, terbitan Saudi Arabia, kata Allah itu sudah menjadi nama, tidak diterjemahkan ke kata-kata yang lain. Dr. Taqiyuddin mengutarakan alasan terjemahan the Lord sebagai berikut. Tapi kalau Rabbu yang merupakan sifat Allah, pemilik segala sesuatu, itu oleh Dr. Taqiyuddin diterjemahkan dengan Lord atau the Lord. The Lord, the actual word used in the Quran is Rabb. There is no proper equivalent for Rabb in the English language. Artinya Tuhan, kata Tuhan atau Lord, pemilik segala sesuatu. Penggunaan kata yang sebenarnya dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyebut nama Tuhan adalah Ar-Rabb. Dalam bahasa Inggris tidak ada persamaan kata. Tidak ada persamaan kata yang tepat untuk penerjemahan kata Ar-Rabb. Sekarang kita menemukan titik terang bahwa kata Allah adalah nama Tuhan yang diyakini umat Islam, yang juga diakui sebagai nama Tuhan oleh umat non-Islam Yahudi dan Nasrani di masa lampau. Tuhan satu-satunya. Penerjemahan lafal Allah dengan kata the God, the Lord, dan lain sebagainya itu berdasarkan penggambaran sifatnya Allah sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu. Oleh karena zat Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama
ya, tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya lah yang dapat diterjemahkan. Lalu apakah sebutan Allah ini panggilan nama Tuhan yang khusus untuk umat Islam? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam surat An-Nas disebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Rabbin Nas, Tuhan manusia, the Lord of mankind, dan Ilahin Nas, Tuhan seluruh alam. Sementara itu yang dimaksud the God dan the Lord adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kata Allah, tanpa disebut sebagai Tuhan sekalipun, tidak oleh manusia misalnya, tidak disebut, maka yang dimaksud Tuhan semua manusia, baik umat muslim ataupun non muslim, Allah adalah Tuhan semesta alam. Jika nama Allah ini diklaim hanya khusus umat Islam, maka ini tidak lebih dari sebuah akibat kata Allah yang diproses dari kata dasar ilahun yang berarti Tuhan. Ilah agar bisa menunjukkan pada nama Tuhan yang maha mutlak, diberilah tambahan alif dan lam atau al. Asalnya kata Allah itu ilah, lalu ilah itu diberi al menjadi Allah. Nah, penambahan al ini menjadi aturan baku dalam grammar bahasa Arab untuk menunjukkan zat yang khusus dan tertentu. Dalam hal ini, kata ilahun setelah ditambah al menjadi Allah, menjadi kata Allah yang menunjukkan secara khusus kepada zat Tuhan yang Maha Esa, tunggal tak terbagi. Apabila yang dimaksud kata Allah itu adalah Tuhan yang maha mutlak, pencipta segalanya, sedangkan nama-nama terjemahan lain seperti Elohim, El, the Lord, the God, Ar-Rabbi, Ilahin Nas, dan lain sebagainya mempunyai arti yang sama, pencipta segala sesuatu, maka sebenarnya Allah sebutan nama untuk Tuhannya semua manusia secara hakikat. Jadi kalau penyebutannya dari dulu sudah beda-beda cara menyebutnya, yang menunjukkan pada hakikat zat Tuhan semesta alam. Berangkat dari pemaparan di atas bahwa Tuhan yang diyakini umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Pengakuan ini juga dikatakan oleh para biblikal abad 8 sebelum Masehi, bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta, namun dengan lafaz yang berbeda dengan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Sekarang sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Karen Armstrong menyatakan, sejak kapan manusia itu berbicara tentang Tuhan? Karen Armstrong menyatakan bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal dan menyatakan keberadaan satu Tuhan yang merupakan penyebab pertama bagi segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Menurutnya, keberadaan Tuhan tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun secara visual. Tuhan yang sesungguhnya, yaitu yang Maha Esa, itu menurut Karen Armstrong tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun secara visual. Keberadaannya terlalu luhur untuk digambarkan, sehingga dia sudah wujud dengan sendirinya, tanpa harus diperdebatkan eksistensinya. Dalam Islam dikenal qiyamuhu binafsihi mukhalafatul lil hawadis. Pada tahapan berikutnya, lambat laun kesadaran manusia tentang adanya Tuhan pencipta memudar dengan berjalannya waktu, sehingga pada tahapan selanjutnya manusia memutuskan untuk tidak menginginkan Tuhan. Disebutkan ini di dalam bukunya Karen Armstrong. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berbincang dengan malaikat bahwa Allah akan mencipta khalifah.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan sifat Rabbuka, Tuhanmu. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi seorang khalifah. Ayat Al-Quran di atas menyiratkan makna bahwa sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan atau manusia membicarakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dan sekaligus pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak berawal dan tidak binasa, Tuhan pencipta alam semesta.